Sajojo. Tarian Sajojo sendiri adalah tarian tradisional yang berasal dari Papua. Tarian ini sering dijadikan penampilan di berbagai acara, baik acara adat, kemudian acara penyambutan dan lain sebagainya. Singkat cerita, tarian ini mengisahkan tentang sebuah kisah perempuan cantik yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya dan tentu juga diidam-idamkan oleh para lelaki di desa tersebut. Berikutnya, apa yang menjadi potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan bekerja. Kami sendiri mengabdi pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Nah, Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Pulau Sumba dengan batas-batas administratif pemerintahan. Sebelah timur berbatasan dengan Sumba Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Sumba Barat Daya, sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Indonesia. Kurang lebih terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, lebih lanjut, kondisi sosial budaya merupakan variabel atau tantangan yang turut mempengaruhi percepatan pembangunan pada suatu daerah, khususnya pada daerah Sumba Barat. Nah, dalam rangka proses penegakan hukum, misalnya pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Barat, terdapat beberapa perkara yang justru jumlahnya signifikan dibandingkan perkara lain, misalnya kasus pembunuhan. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh mindset dari masyarakat, di mana pada pelaku-pelaku pembunuhan tersebut justru dalam proses penjalanan masa pemidanannya hingga bebas disambut layaknya orang yang tidak bersalah. Mindset-mindset demikian terbentuk karena masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Lebih lanjut, adapun potensi di lingkungan tempat kami bekerja, yakni dengan keberagaman budaya, adat istiadat, agama, justru memperkaya pengetahuan kita tentang pentingnya persatuan dalam bingkai NKRI. Nah, ras Sumba dengan ciri khas kulit yang eksotis, serta kondisi geografis setempat yang indah dengan hamparan pasir pantai yang luas menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut. Dengan demikian, gambaran umum dari Kabupaten Sumba Barat yang sekaligus merupakan potensi, kekuatan, dan kelemahan yang perlu dikelola secara baik untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Lebih lanjut, apa yang menjadi sikap dan perilaku ASN dalam lingkungan yang penuh dengan keberagaman? Nah, keberagaman di Indonesia merupakan tantangan tersendiri dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Namun, sebagai ASN tentunya kita harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu nilai dasar yang sama, yakni sebagai pelayan publik, bukan sebaliknya. Jika kita mempunyai orientasi yang sama, maka tentu fungsi ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dapat terwujud. Tampilkan ialah ogoh-ogoh, di mana ogoh-ogoh adalah upacara ritual khusus khas di Bali. Ritual tersebut ialah untuk pesucian diri dan lingkungan sekitar. Ogoh-ogoh diarak di sekitar lingkungan setempat dan dibakar setelahnya. Untuk pertanyaan nomor 2, potensi dan tantangan yang ada pada satker saya, di mana itu lokasinya di Kejaksaan Negeri Rutindau. Potensi-potensinya cukup banyak ya, seperti bahasa di sana, yaitu bahasa Rute, lalu kesenian dan makanan-makanan yang ada yang khas di Rute. Lalu untuk tantangannya yang saya dapatkan di sana yaitu bahasa di sana lebih terlampau cepat dan tidak ada jeda, jadi agak susah untuk mengartikannya. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, di mana sebagai ASN kita
menghadapi keanekaragaman yang ada pada Indonesia, yaitu kita harus menerima apa suku-suku dan agama dan ras yang ada. Lalu kita bila kita bertempat, misalnya kita berkunjung di lokasi tersebut atau tempat tinggal, kita harus mempelajari terlebih dahulu kebudayaan-kebudayaan di sana. Jadi kita lebih bisa melanjutkan kehidupan. Selamat siang, saya Bagus Ani Dwi Prakoso. Menurut saya potensi dari keanekaragaman yang ada di Sumba Timur itu sangat bagus. Yang dimana di Sumba Timur sendiri terdapat berbagai macam suku dari Arab, Cina, Jawa, Sumba sendiri, dan suku Sabu. Dimana yang saya lihat di Sumba Timur itu toleransinya sangat besar, yang mana dibuktikan pada saat Lebaran kemarin kami pada saat melaksanakan sholat id bersama itu dikawal dan dibantu oleh warga lokal sekitar, dan pada saat ke gereja juga orang-orang di sana pada saling menghormati. Lalu tantangannya sendiri yaitu ada pada bahasa mungkin yang dimana logat dari orang-orang Sumba itu mungkin terlampau begitu cepat buat kami yang memicu kurang pahamnya kami dalam mengartikan suatu kalimat. Jadi bagi saya itu tantangan yang cukup sulit, cuma kami mencoba untuk adaptasi dan ya mudah-mudahan semakin lamanya kami diam di sana dan akan bisa membuat kami mengerti dari paham akan apa maksud dari orgas kita. Sekian, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, sebagai ASN apa yang harus saya lakukan untuk ketika menghadapi sebuah keberagaman, ialah kami sebagai ASN yang mana pemersatu bangsa, jadi kami mau tidak mau menjembatani antara satu budaya dengan budaya lainnya. Jadi menurut saya kami ASN harus bisa cepat untuk beradaptasi dan agar suasana harmonis bisa terjadi. Sekian, terima kasih. Pengertian pendekar itu adalah seorang ksatria yang mempunyai sifat berbudi luhur, santun, kemudian rendah hati, suka menolong. Salah satu kebudayaan yang terkenal di Madiun adalah pencak silat. Di Madiun ada beberapa kampung yang mewajibkan anak-anak mereka sejak dini harus ikut pencak silat. Bahkan pencak silat Madiun sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya adalah dengan Menteri Imam Syawi tahun 2021 merencanakan Madiun sebagai wisata pencak silat. Salah satu perguruan yang terkenal dari pencak silat di Madiun adalah Setyaki Trate, Setyaki Winongo maupun Merpati Putih. Hal ini tentu baik bagi Madiun bahkan Indonesia jika pencaksilat ini terkenal membawa nama Indonesia ke penjuru dunia. Yang kedua, yaitu pertanyaan sebutkan potensi dan tantangan keanekaragaman di tempat Anda bekerja. Saya bekerja di Kejaksaan Negeri Saburai Jua, di mana pada akhir bulan atau setelah bulan purnama ada namanya adat Bangaliwu. Di adat Bangaliwu ini ada berbagai macam persembahan. Salah satunya ada pacuan kuda, sambung ayam, dan persembahan syukur yang dibawa oleh masyarakat sekitar ke tengah laut untuk disembahkan sebagai ucapan syukur mereka atas hidup 1 tahun mereka di dunia. Potensinya tentunya ini sebuah ciri khas atau bisa dibilang ya ciri khas Saburai Jua tentang adanya adat budaya ini. Jadi nanti kalau ketika orang bilang budaya Saburai Jua, oh ada nih yang Bangaliwu, ada pacuan kuda, sambung ayam maupun
persembahan syukur tersebut. Yang menjadi tantangannya tentu saja ketika dikaitkan dengan agama. Salah satu budayanya yaitu sambung ayam, di mana itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Terus bagaimana sikap kita sebagai ASN dalam menghadapi keanekaragaman? Terus bagaimana kita sebagai ASN, sikap kita sebagai ASN untuk menghadapi keanekaragaman tersebut? Tentunya kita harus paling mendasar adalah dengan mengerti akan nilai-nilai dalam Pancasila, di mana Pancasila dalam sila ketiga ada Terus bagaimana sikap kita sebagai ASN dalam menghadapi keanekaragaman? Tentunya kita memiliki pegangan hidup sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, di mana dalam satu isinya terdapat pasal yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jika kita sebagai ASN mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tentunya itu baik dalam menghadapi keanekaragaman, karena kita akan memiliki nilai-nilai dalam menghormati budaya, agama, suku, ras, atau apapun yang berbeda di dalam bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Persian adalah salah satu tradisi yang ada di Lombok. Persian ini yaitu pertarungan antara dua pemuda yang dibekali dengan satu buah rotan yang terbuat dari penyalin atau rotan. Kemudian menggunakan perisai terbuat dari kulit sapi yang keras. Kegiatan pertarungan ini untuk menguji kejantanan di antara kedua pemuda tersebut. Potensi yang ada di Kabupaten Sumba Barat yaitu banyaknya desa wisata yang bertaraf internasional dan juga banyaknya rumah adat serta bahasa dan juga kain tenun yang terbuat dari penenun aslinya. Kemudian tantangan yang ada di Sumba Barat yaitu di sana masyarakatnya masih membawa senjata tajam atau berupa parang ketika pergi atau keluar rumah, sehingga membuat warga atau pendatang baru menjadi takut. Kemudian juga dari segi bahasa, tingkat kecepatan cara berbicara masyarakat di sana itu terbilang cepat, sehingga pendatang baru atau orang-orang yang belum paham betul atau mengerti kebingungan apa maksud atau arti yang diucapkan. Kemudian juga yaitu bagaimana sikap kita sebagai seorang ASN yang terjun atau ditempatkan di tempat yang baru seperti Sumba Barat ini, yaitu dengan menyesuaikan diri dimanapun kita berada dan selalu harmonis seperti pelajaran yang kita bahas saat ini, di mana tidak ada unsur sara yang terjadi selama kita bekerja di Satker. Sekian.